Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun hari ini adalah mematikan keinginan daging. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai ayat 17, dan di dalam ayat yang kelima berkata demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk dapat mematikan segala bentuk keinginan duniawi, terlebih dahulu tentu kita harus mengenal bentuk-bentuk keinginan duniawi itu sendiri. Dengan demikian kita dapat membedakannya dengan keinginan roh. Rasul Paulus dalam suratnya ini menjelaskan segala bentuk keinginan duniawi, diantaranya adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Sebagai manusia yang baru sudah dipulihkan, kita harus meninggalkan semuanya itu. Karena sesungguhnya perkara duniawi itu akan mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang hidup di dalamnya. Paulus menegaskan, sebagai orang pilihan Tuhan, kita harus hidup dalam kasih, murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan dalam segala kesabaran, serta memiliki buah-buah roh yang lainnya. Dan di atas semuanya itu dikatakan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Melalui nasihat Paulus, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu keinginan duniawi dalam hidup kita adalah segala bentuk keinginan duniawi yang bisa merupakan suatu bentuk berhala dalam hidup kita. Jadi artinya bisa menyebabkan kita jauh dari Allah. Karena itu, hidup terikat olehnya akan mendatangkan murka Allah atas kita. Sebagai manusia baru yang hidup di dalam Kristus, sesungguhnya kita punya kuasa untuk melenyapkan segala bentuk keinginan duniawi itu. Jika tidak dilenyapkan, pada akhirnya keinginan duniawi itu akan menyebabkan kita hidup terpisah dari Kristus. Yang kedua, keberadaan orang percaya yang keinginan duniawinya tidak dimatikan dan masih menguasai hidupnya, jelas hal itu akan mendatangkan akibat buruk, di antaranya yaitu membuat kita tidak dapat mengenal Kristus dengan benar, juga mustahil akan mengalami kuasa kasih Allah dalam hidup ini. Jika masih terikat, tidak mungkin dapat menjadi saluran berkat Tuhan buat orang banyak. Setiap orang yang belum mematikan perkara duniawi sesungguhnya masih terikat oleh kuasa kegelapan atau berada dalam kendali setan. Dan yang ketiga, mematikan keinginan duniawi. Agar dapat mematikan perkara duniawi, kita harus hidup sebagai orang pilihan Allah, yaitu menjadi seorang yang rendah hati dan lemah lembut. Hidup dalam kasih, artinya rela berkorban dan dapat menjadi berkat. Hiduplah dalam damai Kristus, mentaati seluruh firman-Nya dan berpegang teguh pada janji-janjinya. Sebagai manusia baru, kita juga harus hidup secara rohani. Karena itu, kita wajib mematikan segala bentuk keinginan duniawi dan segala perkara kedagingan. Mulailah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita akan menikmati persekutuan yang manis dengan Kristus, dan tentu kita akan melihat serta mengalami kasih dan kuasa Allah dinyatakan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, buat segala kasih anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami juga bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kepada setiap kami untuk kami tidak hidup di dalam keduniawian, kedagingan yang menguasai kami, tetapi biarlah kami hidup di dalam buah-buah roh yang boleh kami hasilkan, sehingga lewat buah-buah roh itu Tuhan kami boleh menjadi berkat, menjadi dampak, dan boleh menjadi
terang dan garam bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, tuntun kami sepanjang hari ini dengan firman-Mu, dan kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.